Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas manajemen sumber daya manusia dengan materi kompensasi. Berikut nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rea Nurin R. Pasolongi dengan NIM 042. Yang kedua saya sendiri, Anita Mukhtar dengan NIM 064. Dan yang terakhir ada Sri Dwi Wirdarni dengan NIM 069. Selanjutnya, apa itu kompensasi? Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang atau barang langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Besarnya kompensasi atau disebut balas jasa ini telah ditentukan dan diketahui sebelumnya sehingga karyawan secara pasti mengetahui besarnya penerimaan kompensasi yang akan diterima. Berikut adalah tujuan kompensasi, di mana program kompensasi atau balas jasa pada umumnya bertujuan untuk kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah atau masyarakat. Secara rinci, tujuan kompensasi dapat meliputi ikatan kerjasama, kepuasan kerja, motivasi, stabilitas karyawan, dan peningkatan disiplin. Berikut adalah kelompok kompensasi. Yang pertama ada kompensasi finansial, yang kedua ada kompensasi non-finansial. Dari kompensasi finansial terbagi atas kompensasi finansial langsung dan tidak langsung. Dari kompensasi finansial langsung meliputi bayaran yang diterima seseorang dalam bentuk upah, gaji, komisi, ataupun bonus. Yang kedua ada finansial secara tidak langsung atau berupa tunjangan yang meliputi seluruh imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi finansial langsung. Dengan ini, kompensasi jenis ini meliputi sekumpulan besar imbalan yang biasanya diterima secara tidak langsung oleh karyawan. Yang selanjutnya ada kompensasi finansial yang meliputi kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikolog atau fisik di mana orang tersebut bekerja. Selanjutnya ada keadilan dalam kompensasi finansial. Yang pertama ada teori keadilan atau equity theory, adalah teori motivasi di mana orang menilai kinerja dan sikap mereka dengan membandingkan kontribusi mereka pada pekerjaan dan keuntungan yang mereka peroleh dari kontribusi dan keuntungan dari orang yang lain yang sebanding. Yang kedua ada keadilan eksternal atau external equity, yang dimana terwujudnya ketika para karyawan sebuah perusahaan menerima bayaran yang sebanding dengan para karyawan yang menjalankan jabatan yang serupa di perusahaan-perusahaan lainnya. Yang ketiga ada keadilan internal atau internal equity, yang dimana terwujud ketika para karyawan menerima bayaran menurut nilai relatif dari jabatan mereka dalam organisasi yang sama. Dan evaluasi jabatan ini adalah alat utama untuk menentukan keadilan internal. Yang keempat ada keadilan karyawan atau employee equity, di mana terwujud ketika orang-orang yang menjalankan jabatan yang serupa untuk perusahaan yang sama menerima bayaran menurut faktor-faktor yang unik pada diri karyawannya, seperti tingkat kinerja atau dari senioritas dari suatu karyawan. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan yaitu dengan studi kasus dengan judul Jurnal Pengaruh Kompensasi Terhadap Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan pada studi kasus PT Kencana Arta Area Denpasar. Dengan jurnal itu jurnal pertanian berbasis keseimbangan ekosistem dengan volume 6
nomor 12 halaman 1-9 dan dirilis tahun 2016 dengan penulis oleh Saptarini Widiawati dan Yeni Ferawati. Pendahuluan, dalam jurnal kali ini itu berhasil tidaknya pencapaian tujuan sangat tergantung pada kemampuan pimpinan dalam melaksanakan fungsi-fungsi perusahaan seperti fungsi pemasaran, fungsi keuangan, fungsi personalia, maupun fungsi administrasi. Manusia merupakan faktor produksi yang menentukan berhasil atau tidaknya perusahaan mencapai tujuan. Kualitas tenaga kerja yang baik serta didukung oleh faktor-faktor produksi lainnya yang baik pula, maka akan mampu bekinerja dengan baik. Kinerja sangat dipengaruhi tingkat kompensasi. Kompetensi dapat meningkatkan dan menurunkan prestasi kerja atau kinerja, kepuasan kerja, dan motivasi kerja karyawan. PT Kencana Arta Raya Denpasar merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran atau distribusi produk dan perlengkapan pertanian. Berdasarkan data yang diperoleh selama tahun 2011 sampai tahun 2015 mengenai pekerjaan-pekerjaan yang terselesaikan tidak tepat waktu, terlihat bahwa semakin tingginya persentase pekerjaan yang selesai tidak tepat waktu, mengindikasikan adanya penurunan kinerja karyawan dari tahun ke tahun. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Kencana Arta Raya Denpasar. Lalu yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Kencana Arta Raya Denpasar. Ketiga, untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Kencana Arta Raya Denpasar. Lalu keempat, untuk mengetahui peran kepuasan kerja dalam memediasi hubungan kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT Kencana Arta Raya Denpasar. Lalu sini ada landasan teori, yaitu yang pertama kompensasi. Menurut Hasibuan 117, kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, barang, langsung atau tidak langsung, yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Dan menurut Mondi, kompensasi dibedakan atas kompensasi finansial dan kompensasi non-finansial. Lalu sini ada kepuasan kerja karyawan, yaitu menurut Robbins, kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap kerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dengan jumlah yang mereka yakini seharusnya diterima. Lalu ada kinerja karyawan. Menurut Rifai dan Sagala, mendefinisikan kinerja karyawan merupakan perilaku nyata yang ditampilkan oleh setiap orang sebagai prestasi hasil kerjanya sesuai dengan peran masing-masing dalam perusahaan. Indikator kinerja karyawan dan menurut Atis dan Jackson terdiri dari kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, ketepatan waktu, kehadiran, dan kerjasama. Lalu sini menggunakan metode dengan penentuan sampel yang menggunakan metode sensus dari seluruh karyawan PT Kencana Arta Raya Denpasar yang berjumlah dengan 35 orang. Pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa kuesioner dengan pernyataan tertutup, di mana setiap pernyataan disediakan jawaban dalam bentuk skala Likert dengan skor interval 1 sampai dengan 5. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model persamaan struktural berbasis variance atau komponen based structural equation model yang dikenal dengan partial least square. Lalu hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa seluruh hipotesis penelitian dapat diterima. Pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja, kompensasi terhadap kinerja karyawan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja seluruhnya signifikan ditunjukkan dari tes statis yang seluruhnya lebih besar dari T-tabel. Pada tabel 3 dapat dilihat bahwa direct effect sebesar 0,2451 lebih kecil dibandingkan dengan indirect effect sebesar 0,3064, yang berarti bahwa pengaruh langsung kompensasi terhadap kinerja karyawan lebih kecil dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung kompensasi terhadap kinerja melalui kepuasan kerja karyawan. Ini memberikan makna bahwa kepuasan kerja karyawan memediasi kompensasi terhadap kinerja karyawan. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, kompensasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan. Yang kedua, kompensasi mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Kekurangan dari jurnal ini, yang pertama yaitu jurnal ini tidak dicantumkan tahun pembuatan dan juga volume. Yang kedua, pada abstrak hanya terdapat bahasa Indonesia, tidak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia sehingga pembaca kesulitan untuk menerjemahkan isi abstrak.
Untuk kelebihannya, pada jurnal ini dilengkapi dengan diagram jalur beserta tabel sehingga pembaca mudah memahami, serta banyak mencantumkan referensi yang dapat mendukung isi jurnal. Mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.